bersama Kak Anton dan Kak Jil di Sekolah Minggu Online Glorious Kids. Adik-adik, apa kabarnya kalian semua di rumah? Kakak harap kalian semua baik-baik saja ya. Kita bersyukur adik-adik kita memiliki Tuhan yang sangat baik, yang selalu ada memberikan kita kesehatan, kekuatan, sukacita. Mari saja kita boleh menaikkan satu pujian sukacita bertemu dengan Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa, Tuhan kami yang sangat baik, sungguh kami bersyukur, berterima kasih banyak kepada Tuhan buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak juga Tuhan, sukacita yang Tuhan terus berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami boleh mengikuti ibadah lain sekolah minggu ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan akan menuntun menyertai jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, selama kita masih hidup di dunia ini, ingatlah kita harus selalu berjaga-jaga. Karena iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan selalu mengganggu kehidupan kita. Dia akan merongrong kehidupan kita. Karena itu, saat sekarang kakak mau mengajak kita semua untuk kita bernyanyi bersama-sama pujian yang mengatakan dong dong dong. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan sukacita. Dong 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 dong. Awas iblis suka
iblis ada di mana-mana. Tapi adik tidak perlu takut karena kita punya Tuhan Yesus. Bersama dengan Tuhan Yesus kita akan menang. Mari kita bersama-sama naikkan satu pujian, Ku menang bersama Tuhan Yesus. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita. Dan sekarang kakak berikan waktu untuk kita mempersiapkan persembahan kita. Kita sediakan yang terbaik ya buat Tuhan kita. Kakak mau mengajak kita semua saat ini menaikkan pujian yang mengatakan, mari bersyukur. Dia
duduk yang manis, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah boleh memberkati kedua orang tua kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kesempatan ini kami boleh diberikan untuk kami boleh belajar memberi sedikit dari apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk menolong pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan menjadi dasar hidup kita dan menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Ayo duduk yang tenang, siapkan hati kita, pikiran kita mendengarkan perenungan firman Tuhan yang membuat iman kita semakin teguh dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan satu pujian, orang pandai membuat rumahnya. mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, Olivia ajak kita berdoa terlebih dahulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sudah bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan hikmat pengertian kepada kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Terlebih, kami boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita semua saat ini tinggal dalam sebuah rumah. Rumah itu penting ya buat kita, tempat kita untuk berteduh dari panas dan hujan, dan juga tempat kita untuk berkumpul dengan semua keluarga. Nah, rumah juga tempat kita untuk beristirahat. Wah, enak ya tinggal di rumah. Tapi adik-adik, bagaimana kalau rumah itu ambruk? Rumah itu roboh. Wah, rumahnya rusak. Kenapa ya rumahnya bisa rusak? Kenapa rumah itu roboh? Oh, karena ini. Kalian tahu apa ini adik-adik? Tahu? Bagus. Apa? Ada yang nggak tahu? Nah, Kak Olivia kasih tahu ya. Ini namanya pondasi rumah. Fondasi itu apa? Fondasi itu dasar bangunan yang kuat. Biasanya
terdapat di bawah permukaan tanah tempat bangunan itu didirikan. Jadi adik-adik, sebelum rumah itu berdiri menjadi sebuah bangunan yang utuh yang disebut rumah, maka bapak tukang selalu membuat pondasi terlebih dahulu. Tujuannya supaya apa, Kak, dibuat pondasi? Supaya bangunannya kuat, rumahnya kuat. Nah, supaya rumah ini tidak roboh, maka pondasinya harus kuat. Terus kenapa rumah ini bisa roboh? Rumah ini bisa roboh karena pondasinya tidak kuat waktu dibangun. Makanya dia roboh di rumahnya. Nah, oleh karena itu adik-adik, kalau mau membuat rumah, pondasi rumahnya harus dibuat yang sekuat mungkin supaya rumahnya tidak cepat rusak atau roboh. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan atau gambaran atau contoh tentang dua orang yang sedang membangun rumah. Yuk kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Kalian buka Alkitab kalian masing-masing ya. Buat anak-anak kelas kecil yang belum bisa membaca, kalian dengarkan baik-baik. Buat kakak-kakak kelas tengah dan kelas besar yang sudah bisa membaca, kalian baca bersama-sama dengan Kak Olivia ya. Kak Olivia akan pimpin kalian baca. Yuk semuanya dibuka Alkitabnya, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Adik-adik sekalian, di dalam Alkitab ada dua contoh orang. Orang yang pertama dikatakan orang ini punya sebidang tanah, kemudian dia hendak membangun rumah. Nah, lihat ini ya, di sana dia menyiapkan batu-batu yang besar untuk menjadi dasar bangunannya. Nah, lihat ada juga tetangganya yang juga memiliki sebidang tanah dan dia juga hendak membangun sebuah rumah. Lalu tetangganya ini mentertawakan si bapak ini yang sedang bekerja keras membangun rumah dengan batu-batu yang besar. Katanya tetangganya ini, dia bilang, "Hai temanku, buat apa batu-batu itu? Buat rumah itu dari pasir aja, tidak usah repot-repot pakai batu, biar cepat selesai, menghemat waktu dan tenaga," kata si bapak tetangga ini. Nah, tetapi bapak yang bijaksana ini tidak menghiraukan ejekan tetangganya itu. Dia tetap bekerja keras dan mengumpulkan batu-batu itu untuk menjadi dasar fondasi rumahnya.
Dan memang benar adik-adik, lama sekali proses pembangunan rumah si bapak yang bijaksana ini. Tak selesai-selesai, membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi wow, lihat, si bapak tetangganya ini sudah membangun rumahnya di atas pasir. Jadilah sebuah rumah yang indah dan megah. Kata si tetangganya ini sama si bapak yang bijaksana, betul kataku bukan? Lihat, aku sudah selesai membuat rumahku, kamu lama sekali. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Turunlah hujan yang amat lebat, yang anginnya bertiup keras, banjir yang dahsyat segera datang dan melanda kedua rumah itu. Rumah yang dibangun di atas pasir dan rumah yang dibangun di atas batu. Apa akibatnya? Rumah sang tetangga dalam sekejap saja roboh, hancur. Tentu saja itu karena dasar atau fondasi rumahnya tidak kuat. Dia tadi dasar rumahnya dari apa? Bagus, dasar rumahnya dibuat dari pasir. Dan lihat, si tetangga itu hanya bisa duduk termenung melihat rumahnya yang sudah hancur, sudah roboh, tidak bersisa lagi. Tetapi berbeda dengan bapak yang bijaksana ini, yang membangun rumahnya di atas batu. Angin kencang, hujan lebat, rumahnya tetap tegak berdiri, tahan dari hujan, badai, angin, dan air. Nah, apa sih rahasianya? Rahasianya adalah karena rumah itu dibangun di atas batu karang yang teguh. Nah, adik-adik, dari cerita hari ini kita belajar bahwa Tuhan mau hidup kita harus seperti orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu seperti apa? Nah, di dalam Alkitab yang sudah kita baca dikatakan orang yang bijaksana adalah ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Nah, orang yang bijaksana adalah orang yang apa? Yang pertama, orang yang dasar hidupnya adalah firman Tuhan. Dia cinta kepada firman Tuhan. Nah, yang kedua, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, orang yang bijaksana adalah orang yang melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Ketika kita melakukan hal ini, maka firman Tuhan katakan kita akan menjadi orang yang bijaksana. Ya, mendengar firman Tuhan itu bagus, tetapi mendengar dari telinga kanan masuk ke dalam pikiran kita, turun ke dalam hati kita, dan kita segera lakukan. Bukan masuk telinga kanan, keluar lagi telinga kanan, atau masuk telinga kanan langsung bablas ke telinga kiri, bukan. Tapi orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar firman, menyimpannya di dalam hati, dan melakukannya. Sehingga ketika badai, hujan, banjir datang, maka orang bijaksana itu akan tetap bertahan. Nah, apa saja badai di dalam hidup kita? Contohnya, masalah, kesulitan datang di dalam hidup kita, maka kita akan tetap jadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang tegap, anak-anak yang tegap dan berani
bukan lari dari masalah. Kita jadi anak-anak yang tidak mudah putus asa atau tidak mudah menyerah. Misalnya hari ini soal yang diberikan ibu guru tidak mudah atau sulit. Nah, kemudian kita tidak menjadi anak-anak, bu guru ini kasih soal yang sulit-sulit sih. Atau kita bilang kayak gini, biarin aja deh, tak kerjakan karepku sebisaku, tak awur aja, ya. Kemudian biarin aja deh hasilnya seberapa. Tidak begitu. Tetapi anak yang bijaksana adalah ketika menghadapi kesulitan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta pertolongan kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, hari ini aku mengerjakan tugas dari bu guru. Tugasnya agak sedikit sulit Tuhan. Tolong berikan aku kepintaran, kepandaian, supaya aku bisa mengerjakan soal ini. Nah, itu anak yang bijaksana. Itu adalah anak-anak yang hidupnya mengandalkan Tuhan, tidak menyalahkan soal atau tidak menyalahkan guru. Nah, adik-adik, itu satu contohnya. Nah, contoh yang lain adalah misalnya mama atau papa lagi tidak punya uang. Bukannya kita malah mengeluh, wah mama papa ini nggak punya uang, atau kita malah marahin mama papa. Jangan, tapi kita justru berdoa kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik sedih ataupun susah, kita tetap harus percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita kekuatan dan pertolongan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus? Yaitu karena Roh Kudus dan firman Tuhan yang menolong kita semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, biarlah kita selalu menjadikan firman Tuhan itu dasar atau fondasi di dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena itu penting sekali membaca firman Tuhan setiap hari. Ayo, siapa yang sudah baca firman Tuhan setiap hari? Bagus ya, yang belum, yuk baca firman Tuhan setiap hari ya. Ketika kita baca firman Tuhan, maka kita akan dikuatkan, kita akan ditolong dan diberkati di dalam melewati setiap hari di dalam hidup kita. Ketika kita sekolah, ketika kita di rumah bersama dengan adik atau kakak atau dengan saudara atau dengan mama papa, ketika kita berada dimanapun, ya, kita tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita akan selalu ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel. Dia Allah Immanuel. Nah, adik-adik, jadi ingat firman Tuhan hari ini. Jangan seperti orang yang bodoh, ya, yang mendengar firman Tuhan tetapi kemudian melupakannya dan bahkan tidak melakukan firman Tuhan itu. Dikatakan itu adalah orang yang bodoh. Firman Tuhan bilang, tetapi jadilah anak-anak yang bijaksana. Yang pertama, tadi apa? Menjadikan firman Tuhan dasar atau fondasi di dalam hidup kita. Yang kedua, selalu rindu mendengarkan firman Tuhan. Aku rindu sekali membaca firman Tuhan setiap hari. Kalau nggak baca firman Tuhan tuh nggak enak. Selalu rindu ingin baca firman terus di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ingat 3 pesan firman Tuhan hari ini, biarlah ini boleh menolong kita menjadi anak-anak yang bijaksana, yang menjadikan firman Tuhan dasar, fondasi di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang bijaksana,
dasar firman Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak yang semakin cinta kepada firman Tuhan. Kami boleh selalu rindu mendengar akan suara Tuhan melalui firman-Mu. Dan kami mau terus belajar melakukan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Ketika kami belajar, ketika kami bermain, dalam keadaan apapun Tuhan, kami mau belajar melakukan firman Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Selamat Konsta, Panglesa Katan Waya Afalan Amsal Ansal 16 16 ayat ayat 32 32 A. Seorang yang sabar Kalau yang sabar melebihi isi seorang orang pahlawan. pahlawan. Terima kasih. Kasih Indonesia dari di Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Adik-adik, kita akan mengakhiri pada sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kak Olivia ajak kita sekali lagi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah boleh menyertai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan saja. Dan Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, memberikan kepada kami kepintaran, hikmat, bijaksana dalam kami sekolah. Tuhan, jagai juga kedua orang tua kami di dalam kehidupan mereka, pekerjaan mereka. Tuhan, tolong. Dan Tuhan, pertemukan kami di minggu yang akan datang untuk kami selalu rindu beribadah, memuji, menyembah Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Adik-adik sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.